Dua orang bocah sekolah dasar tenggelam saat mandi-mandi di aliran parit bekoan milik perkebunan PT PN3 Kebun Sisumut, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, pada Senin lalu sekitar jam 14 waktu Indonesia bagian Barat. Tenggelamnya kedua orang bocah tersebut akibat bermain bersama teman-temannya sepulang sekolah. Kedua bocah tersebut bernama Viko Putra Immanuel, berusia 7 tahun, dan Arif Wilson Simorangkir, berusia 8 tahun, warga Afdeling 3 Kebun PT PN3 Desa Sumut, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Kejadian berawal saat kelima orang bocah tersebut pulang dari sekolah. Kemudian mereka bermain-main di lapangan desa. Pada saat itu Adam, Hafiz, Dewa, Viko, dan Arif mengajak ke salah satu sungai kecil yang biasa mereka datangi. Namun tidak puas mandi-mandi di tempat tersebut, mereka berpindah ke parit bekoan milik perkebunan PT PN3 Kebun Sisumut. Melihat genangan air di bekoan, Arif masuk terlebih dahulu. Naas saat badannya masuk ke bekoan, Arif langsung meminta tolong kepada temannya. Melihat Arif minta tolong, spontan Deswa mencoba menolong, tetapi Deswa pun hampir tenggelam. Saat itu Deswa menarik akar kayu dan selamat. Kemudian Viko, salah seorang temannya yang lain, langsung melompat mencoba menyelamatkan Arif. Tetapi Viko pun ikut tenggelam. Saat orang tua korban dan warga ke lokasi kejadian, Arif dan Viko sudah tidak bernyawa lagi. Keesokan harinya mendapat informasi kejadian tenggelamnya dua bocah, pihak Polres Labuhan Batu Selatan, Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Dinas Sosial, Dinas P3AP2KB, Humas PT PN3, dan masyarakat langsung ke tempat kejadian di mana korban tenggelam. Dan kemudian saat itu juga pihak Polres Labuhan Batu Selatan memasang tanda polis lain di daerah lokasi tewasnya dua orang bocah tersebut. Ilham Daulay selaku Ketua KPAD Labuhan Batu Selatan membenarkan terjadinya peristiwa tenggelamnya dua orang bocah tersebut dan sangat menyayangkan kepada pihak perkebunan PT PN3 Kebun Sisumut yang telah membuat parit bekoan tanpa ada plang larangan. Ironisnya, setelah terjadi peristiwa tenggelamnya dua orang bocah tersebut, barulah perkebunan PT PN3 berinisiatif membuat plang larangan. Di PT PN3 Afdeling 3 Sisumut ini ada dua orang anak yang tenggelam di dalam bekoan yang berareal di PT PN3 Sisumut, yang mana tadi pagi sudah sama-sama kita lihat bahwasanya memang betul ada dua orang anak. Sebenarnya mereka ada berlima, tapi yang dua anak ini tenggelam di bekoan ini, yang tiga lagi pulang ke rumah masing-masing, dan mereka tidak menceritakan bahwasanya ada teman mereka yang tenggelam di bekoan tersebut. Kalau menurut cerita dari anak-anak saksi yang kita tanyakan, mereka ini pertama bermain-main, ada sebelum di sini daerah sana ada sungai kecil, ada parit-parit kecil, mereka pertama bermain di situ. Setelah itu mereka pindah kemari. Diketahui ada anak tenggelam sampai kurun waktu jam 6 sore, itu si anak nggak pulang-pulang yang dua orang. Akhirnya hampir satu pondok Afdeling 3 ini mencari anak tersebut. Akhirnya ceritalah salah satu dari temannya mereka yang tiga tadi bahwasanya teman mereka ada di sini. Di saat kita wawancarai anak-anak yang tiga tadi yang ikut dengan korban yang dua tadi, mereka mengatakan memang plang ini semalam tidak ada. Tapi tadi pagi sudah ada. Itu kita tidak tahu, yang pastinya memang kita di sini merasa sangat prihatin lah terkait kejadian ini. Yang kedua, kita berharap memang ke depan pemerintahan juga harus andil dalam hal pembuatan atau peraturan pembuatan bekoan seperti ini. Kita akan mengusut tuntas terkait masalah permasalahan ini. Ya, yang pertama kita serahkan kepada aparat penegak hukum, dan kita selaku pengawasan, Bang, kita akan tetap mengawasi kasus ini. Umur berapa yang tenggelam? Yang satu kelas 2 SD 8 tahun, yang satu lagi kelas 1 SD 7 tahun. Kini kasus tenggelamnya kedua bocah tersebut dalam penyelidikan Polres Labuhan Batu Selatan. Demikian liputan media Barak One TV, Biro Labuhan Batu Selatan melaporkan.